akhirnya itu yang menentukan adalah Coach Sintayong. Ada satu pemain yang sangat bagus, sangat diinginkan oleh pelatih. Tetapi ketika kita cek dan verifikasi, jadi kalau di Kemenpora arahan dari Mas Menteri adalah untuk, jadi dia itu bukan naturalisasi, dia itu memilih Indonesia. Oke, hari ini kita ketemu seorang football data enthusiast. Ternyata pernah juga jadi mantan utusan khusus PSSI untuk naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Dan saat ini menjadi staf khusus Kemenpora urusan pemain keturunan. Dan ternyata orang yang berada di depan saya ini namanya Bang Hamdan Hamedan. Betul semua ini fakta-faktanya Bang Hamdan? Kurang lebih betul. Kurang lebih betul. Ada salah-salah dikit tapi dimaafkan. Oh, Bang, gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayaknya baik, alhamdulillah gitu. Tadi Bang Hamdan nanya nih kenapa nama acara Meet the Politician gitu kan. Politisinya kebetulan saya gitu, gitu. Jadi nggak apa-apa Bang ya, ketemu sama saya. Acara ini tentang ketemu sama saya sebenarnya. Siap. What an honor. Thank you Bang. Jadi gini, Bang Hamdan itu awalnya kan bukan orang sepak bola bener ya? Jadi sebetulnya saya dari dulu itu bermain sepak bola, menjadi asisten manajer sepak bola di Amerika Serikat. Cuman mungkin pada saat saya kedatang ke Indonesia, saya mungkin tidak pernah bergabung dengan klub manapun. Oke, jadi emang udah ada pemahaman sepak bola waktu di luar negeri, terus balik ke Indonesia. Betul. Emang tadinya di industri bola apa nggak waktu Saya pertama kali balik? Awalnya itu, saya dulu pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Diaspora Network United selama 2 tahun, di mana saya juga berkecimpung di diaspora olahraga, mulai mengumpulkan data-data pemain-pemain atlet diaspora. Nah, kebetulan waktu Pak Muhammad Iriawan menjadi Ketua Umum PSSI, saya pernah berkunjung ke kantor beliau. Waktu itu ingin membahas sebetulnya Liga Santri. Oh gitu. Liga Santri, karena saya juga merintis aplikasi Muslim. Di situ beliau rupanya sedang mengevaluasi calon pemain keturunan bernama Jordi Amat. Oke. Lalu saya nyeletuk, wah ini pemain, ini adalah ball playing defender yang sangat bagus nih. Dia mempunyai kemampuan distribusi bola yang bagus gitu. Terus beliau bertanya, oh kamu tahu tentang pemain-pemain ini? Ya saya cukup familiar. Kemudian beliau mengatakan kalau bisa minggu depan presentasi. Di situ saya mengumpulkan data-data mengenai Jordi Amat, Sandy Walsh, Simpati Nama, dan ada beberapa nama lain dokumen-dokumennya. Kalau boleh tahu nih sih Bang Hamdan, apakah pemahaman Bang Hamdan terkait sepak bola ini kalau boleh dibilang kan kalau dalam sepak bola itu ada namanya scout ya? Scouting. Apakah Bang Hamdan ini memposisikan diri seperti scout? Saya itu salah satu passion saya gitu. Jadi saya signed up dengan Y Scout, nonton 2 jam, 3 jam, 4 jam video-video dari seorang pemain gitu kan. Nonton live juga gitu. Jadi suka ngeliatin misalnya gimana cara stylenya pemain-pemain ini bagaimana gitu. Betul. Dan juga melakukan pendekatan data, dan alhamdulillah kalau kita berbicara mengenai pemain-pemain yang bermain di liga-liga Eropa itu datanya sangat mudah ditemukan kan. Ya, dari berbagai macam website langsung kelihatan. Ya kan, Transfermarkt, WhoScored, terus juga bisa pakai Y-Scout dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mendapatkan profil sebetulnya pemain ini tuh seberapa bagus sih, ya kan? Bagaimana dia apabila di-compare dengan pemain yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah memang pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Sintayong juga sangat baik. Beliau juga melakukan scouting yang sangat baik sehingga menemukan pemain yang betul-betul fit the profile for the national team. Oke. Bang, Bang Hamdan kan dulu karena ngurusin naturalisasi juga ya. Sebenarnya challenge terbesar untuk mendatangkan pemain naturalisasi itu apa sih Bang? Sebetulnya it takes two to tango ya. Perlu dua orang yang sepakat terhadap satu hal gitu. Pertama, tentu apakah pemain tersebut ingin membela timnas kita atau tidak. Nah, kalau pemain tersebut sudah tertarik, itu udah half of their journey itu. Nah, terus kemudian yang aspek yang lainnya adalah apakah PSSI juga tertarik dengan pemain tersebut. PSSI dalam hal ini adalah pelatih ya. Karena memang untuk naturalisasi saat ini bolanya itu ada di pelatih. Jadi pelatih harus minimal pada saat zamannya Pak Muhammad Iriawan ya, pelatih itu merekomendasikan nama, kemudian dirapatkan, kemudian disetujui, baru pemain tersebut di approach. Jadi kalau misalnya memang pemainnya sudah berkenan, pelatihnya sudah berkenan, if there is a will, there is a way.
profilingnya gimana tuh Bang? Karena kan gini, pasti kan dalam naturalisasi itu aku pengen tahu gini, apakah misalnya Bang Hamdan melihat tuh ada pemain bagus, at all cost kita harus datengin pemain ini gitu ke Indonesia, atau misalnya ngelihat ini nih, apa namanya, squad Indonesia, timnas Indonesia, terus ngelihat ada hole-hole-nya di mana aja nih, misalnya kita nggak punya right back yang bagus, nggak punya kayak tadi ball playing defender yang bagus, terus kita mengisi hole-hole itu dengan melihat profil pemain-pemain yang mau bisa dinaturalisasi. Sebenarnya gimana sih prosesnya tuh diawali dari apa? Biasanya itu pelatih dan direktur teknik biasanya mempunyai meeting khusus ya untuk mengidentify areas of improvement ataupun posisi-posisi tertentu yang dibutuhkan. Kemudian mereka biasanya memberikan list ada beberapa nama. Nah, biasanya itu ketika list itu sudah disepakati, maka saya sudah bisa approach pemain tersebut. Nah, tapi ada juga kalanya, alhamdulillah dengan hubungan yang baik, saya juga sebetulnya memberikan database 200 pemain kepada mereka. Jadi, tim kepelatihan Sintayong pada saat itu bisa mengakses database yang saya ciptakan, mereka bisa melihat nih, alternatif untuk posisi-posisi tertentu apa. Nanti mungkin saya bisa tampilkan ya, kalau misalnya ini, kalau berkenan. Jadi saya sekedar sampel gitu kan. Jadi, akhirnya itu yang menentukan adalah Coach Sintayong. Jadi, mereka melakukan penelitian terhadap pemain tersebut dan kadang-kadang juga memang ada presentasinya kepada Ketua Umum PSSI dan kadang-kadang saya juga diminta membuatkan analisa juga. Jadi kadang-kadang kita memang teamwork ya. Nah setelah itu barulah pemain itu di approach. Nah dalam approach itu tentu kan kadang-kadang ada dinamikanya. Misalnya pemain tersebut belum tertarik saat ini, ya kan? Ataupun sangat tertarik bisa langsung didatangkan ke Indonesia. Jadi nah itu tergantung. Atau pemain tersebut ingin tapi tidak eligible, itu juga bisa. Contohnya begini, untuk menaturalisasi seseorang itu kan pemain tersebut harus mempunyai keturunan Indonesia maksimal sampai kakek atau nenek. Ada satu pemain yang sangat bagus, sangat diinginkan oleh pelatih. Tetapi ketika kita cek dan verifikasi, dia itu darah Indonesianya itu dari kakek buyut. Jadi kita pun tidak bisa memajukan dokumen dia kepada Kumham. Jadi ini salah satu dinamikanya. Padahal itu adalah pemain yang sangat diinginkan oleh pelatih Sintayong beberapa bulan lalu, tapi belum jodoh. Jadi semua tetap final approval di Coach Sintayong? Betul, jadi terkait pemain yang diinginkan dari Coach Sintayong, kemudian kami mulai approach dan melakukan verifikasi nih. Ya. Betul nggak sih nasabnya tersambung ke Indonesia? Oh harus ada nasab tersambung ke Indonesia? Iya harus. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada orang dari Amerika mana main Christian Pulisic misalnya bagus gitu nggak bisa kita datang kita naturalisasi ya? Jadi saya beri contoh misalnya Sean Patinama itu ayahnya lahir di Semarang. Oh. Gitu. Rafael Struijk itu darah keturunan Indonesianya itu dari pihak ayahnya. Dari pihak ayahnya. Jadi sebetulnya sorry Bang, cuma mau nanya aja sejauh mana nasabnya? Sampai kakek. Kakek atau nenek. Jadi kalau misalnya buyutnya udah nggak bisa? Buyutnya nggak bisa. Oh. Jadi ada satu pemain yang diskusinya cukup panjang tuh, ya kan? Akhirnya dia mengatakan iya, tapi belum jodoh. Ternyata setelah kita cek itu dari kakek buyut, sehingga tidak kejauhan ya, masih kejauhan. Kejauhan. Jadi cuman sampai di kakek atau nenek. Oke. Nah, ketika pemain-pemain ini kemudian dinaturalisasi, kan mungkin banyak juga dari mereka yang nggak pernah tinggal di Indonesia nih. Atau ya mungkin ada yang udah pernah tinggal di Indonesia juga gitu. Kira-kira gimana sih Bang Hamdan ketika mereka itu beradaptasi di Indonesia gini kan jadinya mirip kayak ngedatengin kayak transfer pemain gitu kan jadinya. Okay. Adaptasinya itu seperti apa gitu? Jadi sebetulnya yang kita pada saat itu kita naturalisasi adalah pemain keturunan Indonesia yang sedang berkarir di luar Indonesia. Jadi mereka umumnya berkarir misalnya di Eropa. Lalu ketika tim nasional memanggil, barulah mereka datang ke Indonesia untuk training camp, kemudian ataupun untuk FIFA Matchday seperti saat ini Jordi, Sandy dan Shane, Rafael dan Ivar ikut training camp untuk menghadapi Palestina dan Argentina. Jadi secara umum memang karir mereka itu di luar Indonesia, umumnya di Eropa. Nah untuk adaptasinya saya melihat ya, pemain-pemain 5 pemain tersebut memang mempunyai kecintaan yang besar terhadap Indonesia, betul-betul ingin menyambung kembali ikatan batinnya dengan Indonesia, bukan hanya dari sekedar makanan, tapi juga dari segi identitas, they are proudly
apa namanya mereka dengan bangga gitu menyebut diri mereka sebagai orang Indonesia, menunjukkannya di setiap kondisi, dan juga yang lebih penting lagi bahwa mereka itu berkomitmen juga ya untuk tim nasional kita, bukan hanya 1, 2 tahun, 3 tahun. Ini pemain yang dinaturalisasi. Rafael dan Ivar ini mempunyai span karir yang cukup panjang karena mereka masih berusia 18 tahun. Sandy 27 berarti masih cukup panjang ya, 7-8 tahun. Jordi 30 mungkin masih bisa 5 tahun. Shane Patinama 24 tahun, mungkin bisa sampai 9-10 tahun. So kita punya pemain yang apa on top of their career for long period of time insya Allah. Ya. Ini menarik juga karena ya lagi-lagi kan orang juga kayaknya sih kalau publik Indonesia tuh cukup seneng sih dengan pemain-pemain naturalisasi ini, bahkan excited gitu setiap kali ada pemain naturalisasi yang datang. Makanya aku bilang kayak transfer pemain meskipun mereka basisnya juga punya darah di Indonesia gitu. Jadi mungkin ada yang saya suka terminologi ini Mbak. Jadi pemain yang dinaturalisasi adalah pemain keturunan Indonesia. Jadi memang mereka berdarah Indonesia, sehingga yang kita lakukan itu sebetulnya adalah mempertahankan keindonesiaan orang Indonesia, bukan mengindonesiakan orang asing. Nah, itu betul. Dan ini kan sebenarnya juga masalah legitimasi legal formal aja legal kan. Formal, betul, KTP, betul. Paspor gitu kan. Karena sebenarnya secara darah ya mereka bagian dari diaspora kita, benar. Benar. Ini bagus sih. Bang, tapi kan itu kan tadi Bang Hamdan banyak cerita soal tugas di PSSI ya, melakukan naturalisasi, melakukan approach gitu, scouting gitu kan. Ini sebenarnya menarik karena dari dulu tuh saya suka bertanya-tanya sama diri sendiri, di Indonesia tuh scout itu seberapa signifikan sih perannya. Saya ini fans Madrid Bang, gitu. Saya Madridista gitu. Nah jadi di Madrid itu ada namanya Juni Calafat gitu. Juni itu kerjanya scouting pemain-pemain yang bagus gitu kan. Ketemu kayak Vinicius semua segala macam si Juni Calafat ini. Jadi dari dulu tuh saya suka mempertanyakan kita tuh ada scout apa enggak sih gitu. Jadi saya senang tadi dengar ceritanya Bang Hamdan, profiling dan habis itu approach-nya gimana Coach Sinteyong dan lain-lain. Tapi itu kan tadi di PSSI nih. Nah sekarang kan Bang Hamdan di Kemenpora nih, bener kan? Betul. Apa sih perbedaan paling mendasar ke apa yang sudah dikerjakan di PSSI dan apa yang sekarang sedang dikerjakan di Kemenpora? Jadi kalau di Kemenpora arahan dari Mas Menteri adalah untuk mendata seluruh atlet diaspora Indonesia lintas cabur. Jadi bukan hanya sepak bola, tapi juga basket, kemudian golf, kemudian balap dan lain sebagainya. Jadi kita membuat database yang lebih besar. So this is a great opportunity juga. Jadi approach-nya berarti lebih beda ya Bang? Kalau waktu itu kan lebih scouting, profiling gitu-gitu kan? Betul. Ini lebih kepada memfilter juga kan? Memfilter juga. Nanti setelah itu akan diserahkan kepada Pak Menteri, kemudian mungkin diskresi Pak Menteri apakah nama-nama tersebut diserahkan kepada cabur tertentu yang mungkin membutuhkan pemain diaspora. Dan juga arahan Pak Menteri juga mencari pemain diaspora yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi tidak perlu dinaturalisasi karena dia berdasarkan hukum yang berlaku mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas, jadi punya 2 paspor. Jadi kalau sewaktu-waktu tim nasional memanggil, cabur tertentu memanggil, dia bisa langsung bermain dan membela merah putih. Nah, Bang, tadi kan cerita soal filter, gimana cara memfilternya dan mengetahui misalnya apakah ini yang sudah jadi atlet aja, apa yang punya potensi jadi atlet tapi bagian dari diaspora? Jadi kadang-kadang yang kita lakukan itu wawancara Mbak. Akhirnya setelah kita mendapatkan nama, kita coba cari kontaknya, kita berbicara kepada mereka, kemudian barulah mereka itu mungkin kalau sudah nyaman ya, apalagi kalau cabur tertentu memang sudah meminta, barulah kita meminta informasi yang cukup sensitif seperti data, paspor, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya belum ada ketertarikan dari cabur, biasanya kita belum berani meminta hal-hal yang sensitif seperti itu. Mungkin pada saat sudah mulai mengerucut, baru tadi Anda mengatakan bahwa punya paspor Indonesia, boleh di-share ke email ini dan lain sebagainya. Gitu. Seberapa potensial atlet-atlet diaspora ini, Bang? Jadi kalau kita lihat kan saat ini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengizinkan duit kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ini kita melihat sebenarnya sudah mulai banyak atlet-atlet diaspora kita yang umur 16 tahun nih, ya. 16-19 tahun tapi sudah bermain di level kompetisi yang luar biasa. Saya berikan satu contoh, ada seorang pemain sepak bola misalnya, dia bermain di Sao Paulo, di Brazil, di tim Sao Paulo, dan sudah profesional kontrak. Ini suatu hal yang sangat baik.
Kemudian saya juga kemarin mendapatkan seorang pegolf, dia itu mendapatkan scholarship dari Tiger Woods di Stanford. Jadi I think if you get a scholarship from Tiger Woods, you're not a better golfer. Iya, pastinya. To say the least, right? Iya. Jadi, nah kemudian begitu banyak juga. Saya pikir ini ada tantangan menarik karena ini kayak investigasi kan, mencari unearth the new talents gitu kan ya. Kalau yang memang warga negara asing tentu banyak, tapi ini permintaan Pak Menteri ini yang mencari yang spesifik, mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas. Yes. Mungkin dalam waktu setengah bulan, 1 bulan, saya akan punya the first report tuh Pak Menteri. Berarti sekarang udah, kalau misalnya dari pemetaannya udah mulai kelihatan negara mana yang paling banyak ada atlet diasporanya. Betul, karena kita bisa juga melihat dari distribusi diaspora sendiri kan. Karena kita tahu bahwa diaspora Indonesia itu tersebar di lebih 90 negara, bahkan jumlahnya sampai 9 juta jiwa kan. Dan kita tahu bahwa diaspora Indonesia itu banyak di Malaysia, banyak di Timur Tengah, di Belanda, di Amerika Serikat, dan mungkin Mbak Samara juga dulu pernah maju di Jakarta Dapil 2, mengetahui persebarannya gitu. Persebarannya berarti mirip juga dengan memang persebaran demografi. Persebaran demografi. Yang orang Indonesia di sana kan emang Belanda, Amerika kan banyak. Betul sekali. Nah, Bang Hamdan nih, kalau misalnya nggak salah dulu, Bang Hamdan tuh pernah mengusulkan PSSI membentuk Departemen Diaspora, betul ya? Kenapa Bang? Jadi begini, kita melihat bahwa Departemen Diaspora ini bukanlah suatu konsep yang baru di bidang sepak bola. Jadi sudah banyak negara-negara yang sudah mengimplementasikan dan mendapatkan hasil yang cukup baik. Mungkin Mbak Samara menonton Maroko di Piala Dunia. Ya. Nah kita lihat bahwa itu adalah hasil dari Departemen Diaspora. Atau Algeria mungkin? Algeria juga. Saya berikan contoh misalnya Hakim Ziyech. Hakim Ziyech itu U18, U21-nya di Belanda. Dia membela Belanda U18, U21. Kemudian dia akhirnya memilih Maroko. Ya. Dulu kalau tidak salah legenda Belanda Van Basten mengatakan kamu telah memilih keputusan yang bodoh. Iya. Tapi well, I guess Ziyech make the right call by choosing. Belum tentu masuk juga kalau di Belanda soalnya. Kemudian ada yang mengatakan, oh nggak ada itu istilahnya mengambil pemain muda diaspora. Siapa bilang? Achraf Hakimi itu direkrut oleh Maroko sejak muda, walaupun dia lahir di Spanyol. Iya. Ya kan? Kemudian Amrabat dan lain sebagainya. Bahkan saat ini Mbak Samara, pelatih timnas Italia Roberto Mancini dulu tuh di tahun 2015-an dia tuh termasuk yang anti terhadap pemain yang lahir di luar Italia. Sekarang kalau nggak salah Italia banyak yang dari Brazil ya? Nah sekarang menariknya, sekarang kan pelatihnya adalah Mancini. Dia justru memanggil pemain keturunan, pemain diasporanya kan, Retegui dari dari Boca, yang debut di Italia. Dia tuh lahirnya di Argentina, besar di Argentina, bahkan bahasa Italianya belum fasih. Kemudian Mancini manggil dia, main 2 kali, ngegolin 2 kali. Dan yang terakhir saya baca itu Mancini sekarang membidik winger umur 17 tahun, winger Italo-Argentinian. Jadi dia bermain di Vélez, umur 17 tahun. Mancini itu udah mulai narik-narik, sudah gabung Italia saja gitu. Jadi kita melihat bahwa Departemen Diaspora ini sudah mulai diimplementasikan oleh banyak negara. And kalau memang bisa dipadukan dengan talenta lokal, this could be great gitu kan ya. Apalagi why not try to bring the best of both worlds gitu kan ya. Why not? And kita akan kalah apa sih gitu loh. Ya kan? Atau juga mereka bertarung untuk kita ya. Betul juga kan. Dan juga kalau misalnya kita berbicara investment, kan investmentnya mereka itu kan dilakukan di luar kan. Yang melatih mereka itu adalah Feyenoord, Ajax, Utrecht gitu kan. Kita tinggal memetik gitu kan. Nah, I think this also goes hand in hand with pembinaan juga. Jadi saya selalu bilang bahwa ada konsep yang saya sampaikan 4 sehat 5 sempurna. Kita tahu kita punya talenta lokal yang luar biasa. Kemudian ada coachingnya nggak? Pelatih yang bisa membuat mereka upskill. Kemudian adakah infrastruktur? Mereka bisa berkompetisi di mana, bisa berlatih di mana? Apakah mereka hanya bisa bermain di pinggir jalan saja? Tentu kan tidak ideal. Ketiga, adakah klub yang bisa menaungi mereka? Lalu kompetisi, adakah kompetisi usia muda dari 9 tahun sampai
18 tahun ataupun 21 tahun hingga mereka profesional career di liga-liga top ya. Kemudian yang terakhir, adakah pemain diaspora yang bisa dimaksimalkan? So I think with this we can create a more competitive team dan hopefully bisa masuk target kalau tidak salah 2040-an ya, masuk Piala Dunia. Ya, segituan. 2034 mungkin. 2034 ya. Mungkin, kenapa tidak gitu loh. Ada nggak nama-nama besar yang kira-kira akan dinaturalisasi dalam waktu dekat? Itu kan kewenangannya PSSI. Jadi ada bocoran mungkin, siapa tahu. saya dulu pernah ditanya pemain diaspora the best 11 itu mungkin menurut saya yang paling kompetitif. Tapi kan setiap 3 bulan, 6 bulan itu pasti akan ada perubahan kan, karena form, terus ada pemain yang mungkin tidak disangka-sangka tiba-tiba mainnya gacor banget gitu. Cedera gitu. Cedera, terus ada yang replace gitu kan. Mas, itu kan ada lagi viral tentang pemain Indonesia yang membentangkan bendera. Oh, pemain sepak bola? Iya, pemain sepak bola itu gimana tuh ceritanya? Oh iya, siapa namanya Mas? Namanya Ilyas. Ilyas, oke. Dia ini memang pemain keturunan Indonesia yang bermain di Almere City. Kebetulan Almere City ini baru saja promosi ke Liga Utama Belanda. Nah, ketika selebrasi keberhasilan promosinya, Ilyas ini memang ada keturunan Indonesia dan Maroko. Jadi dia membentangkan bendera Maroko dan membentangkan bendera Indonesia. Saya pikir ini bukti bahwa lagi dan lagi pemain diaspora Indonesia itu memang mencintai tanah leluhurnya gitu kan. Jadi kita bisa melihat bahwa sekalipun dia berkarir di luar negeri mungkin masih terjaga ikatan batin antara dirinya dan Indonesia. Ya, ini lebih dari sekedar legal formal, ini masalah rasa cinta. Betul sekali, dan saya pikir dulu juga saya tahu ada pembalap di Australia, pembalap muda Australia, Indonesia ya, dia bernama Louis Reed dan dia setiap kali dia balap dia selalu naruh bendera Indonesia juga. Ini menarik banget Bang Hamdan karena sesuatu yang orang tuh suka gitu, orang tuh suka setiap kali ada pemain naturalisasi, tapi kan orang nggak pernah tahu gimana kayak backdoorin naturalisasi. Tapi sekarang kita mau masuk ke segmen kedua. Jadi segmen kedua itu adalah segmen di mana netizen bertanya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen untuk Bang Hamdan. Jadi kita masuk ke segmen kedua. Bang, ada 2 pertanyaan dari netizen yang lumayan cukup rame lah merepresentasikan gitu. Yang pertama katanya, Bang, jelasin dong soal Cyrus Margono. Oke. Cyrus Margono ini adalah anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Jadi dia mempunyai 2 kewarganegaraan, Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, sayangnya itu dia itu telat memilih. Sehingga saat ini dia diberikan kesempatan oleh negara melalui pasal 3A PP nomor 21 tahun 2022 untuk memilih 1 kewarganegaraan. Memilih Indonesia, melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikatnya, kemudian baru dia bisa mendapatkan paspor Indonesia. Karena memang Cyrus Margono ini pernah bertemu dengan pelatih kiper sejak Mei 2022. Kemudian di Januari 2023 itu salah satu pelatih kipernya menyampaikan kepada saya, apakah Cyrus itu punya paspor Indonesia atau tidak. Karena Coach Shin Taeyong hanya akan mau melihat dia kalau dia punya paspor Indonesia. Jadi saya WA Cyrus beberapa hari kemudian, lalu saya baru tahu ternyata Cyrus itu punya KTP. Punya KTP Indonesia. Oh, kalau begitu ya tinggal urus paspor saja. Nah, dan melepas 1 kewarganegaraan. Saya waktu itu belum tahu detail sebetulnya. Karena waktu itu Cyrus tidak masuk di list yang diminta oleh Coach Shin Taeyong. Nah, jadi saya cuma diminta bertanya mengenai status kewarganegaraan Cyrus. Saya tanyakan, kamu punya paspor atau tidak? Terus kata dia, oh saya tidak punya paspor, yang saya punya adalah KTP. Lalu saya sampaikan, jadi begini, pelatih kiper ini mungkin tertarik melihat kamu kalau kamu punya paspor. Jadi silakan aja urus paspor kamu. Nah, dia coba urus di kedutaan Yunani, kedutaan Indonesia di Yunani. Rupanya dia itu terlambat memilih sehingga tidak bisa dikeluarkan paspor. Itu saya dapat informasinya itu setelah saya keluar dari PSSI di bulan Maret. Lalu saya mencoba konsultasi dengan pihak Kumham, ini solusinya apa? Barulah dikasih tahu terkait PP tersebut. PP nomor 21 ini. Akhirnya Cyrus itu 2 minggu yang lalu datang ke Indonesia.
menyerahkan seluruh dokumennya untuk permohonan pewarganegaraan. Oke. Jadi dia itu bukan naturalisasi, dia itu memilih Memilih ya? memilih Indonesia. Kemudian dia juga diuji coba maksudnya ditanya ya tentang lagu kebangsaan, Pancasila, terus ditanya ada Indonesia punya berapa provinsi, ibu kota negara. Jadi ada Dasar-dasar tes kewarganegaraan ya. Kemudian sekarang berproses dokumennya yang terakhir kali saya dengar sekarang sudah ada di AHU, kemudian nanti akan ke Setnek Presiden, Kepres, baru ada sumpah. Tapi pada intinya dua hal. Satu, Cyrus itu bukan naturalisasi, tetapi dia sejatinya memilih kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua adalah Cyrus ini sejatinya mencoba mengeligiblekan diri. Karena tanpa paspor dia tidak akan dipanggil. Jadi dia mengeligiblekan dirinya. Nah itu semuanya itu akan kembali lagi kepada Coach Sintayong. Apakah tertarik memanggil atau tidak. Dan juga tergantung bagaimana performa Cyrus. Apakah dia terus meningkatkan permainannya di Panathinaikos. Mungkin dari Panathinaikos B dia naik ke Panathinaikos senior yang utama. So dan dia masih umur 21 tahun, so masih potensinya masih luar biasa. Panathinaikos lumayan oke lah ya di Not bad lah. Not bad. Pertanyaan terakhir nih Bang, cabang olahraga apa yang belum ada atlet diasporanya? Sampai saat ini saya belum fokus pada pencaksilat, karena saya pikir pencaksilat sudah banyak. Oh gitu? Di Indonesia kan. Oh jadi belum tahu apa? belum. Jadi kan saya mencoba dari 30 cabur ya. Jadi yang saya kemarin tuh saya cari renang, basketball, terus kemudian saya belum ngecek di pencaksilat. So masih long journey nih, masih give me a few weeks. Lah, oke. Ntar few weeks lagi kita undang ya, kita tanya database-nya apa aja. Gitu. Kayaknya pencaksilat kita nggak perlu deh. Belum ada. Ya udah. Bang Hamdan, terima kasih udah datang ke podcast Meet the Politician, dan terima kasih udah cerita-cerita soal naturalisasinya. Itu kayaknya ayamnya udah keluar matok-matok karena ngaca gitu di situ. Teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment lo kalau misalnya ada aspirasi-aspirasi, mungkin lo mau jadi pemain yang dinaturalisasi gitu, ada atlet diaspora nonton di sini, komentar siapa tahu ntar dibaca sama Bang Hamdan. Siap.